jalan yang ditempuh oleh ilmuwan, oleh para ulama atau pemikir atau filsuf muslim itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wa amman nuzaru falam yunkiru wujuda hadha tariq wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إلى هذا النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذرية الطيبة أجمعين. وإلى هذا النبي والمرسلين أولياء الشيخ الصالح من جميع الملائكة المقربين والكربيين ثم إلى الروح سادتهم وإلى أئمة الباقين والمعالي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أئمة المجتهدين المخالفين في الدين ثم إلى علماء الراسخين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والفاسدين وسائر السادة الصوفية المحققين ثم إلى كل ولي وولي ثم إلى صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي توجد الشافعي قدس السلام والضريح والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما النظار فلم ينكروا وجود هذا الطريق. Adapun para nuzar, ilmuwan, ahli pikir, orang-orang yang hidupnya didedikasikan dalam ilmu agama ini, itu namanya nuzar. Falam yunkiru wujud hadha tariq. Mereka itu tidak menolak, tidak mengingkari wujud hadha tariq, akan adanya jalan ini, wa ifdha'ahu, dan pencapaiannya, ilal maqsudi, menuju tujuan, wa huwa, di mana tujuan tersebut, capaian tujuan tersebut adalah aktsaru ahwalil anbiya'i wal awliya, kebanyakan ihwal dari para nabi dan para wali. Walakin istau'aru, akan tetapi mereka ini menganggap sangat sulit hadha tariqa, jalan ini, yakni jalan oleh orang sufi. Wastab'adu, dan mereka meragukan ifdha'ahu, pencapaian tersebut, ilal maksudi, menuju tujuan. Waza'amu, dan mereka berpendapat anna mahwal alaiqi, sesungguhnya menghilangkan atau menghapus al-alaiqi, segala ikatan, ila dzalikal haddi, hingga sampai batas tersebut atau hingga sejauh itu, bil ijtihadi, dengan usaha keras, adalah kal mumtani, mustahil. Pada pertemuan sebelumnya itu Imam Al-Ghazali secara terbuka, secara fair itu menjelaskan, membandingkan, mengkomparasikan dua kelompok besar dalam agama ini, dua mazhab
besar dalam agama ini, yaitu al-mazahib as-sufiyah dan an-nuzar. Bagaimana al-haqa'iq al-ilahiyah itu, kebenaran-kebenaran ilahi, ilmu-ilmu ilahiyah, itu bisa ditangkap oleh cermin batiniah seorang manusia. Itu bisa dicapai dengan jalan at-ta'allum, bisa juga al-iktisab, bisa juga dengan al-ilham. Nah, yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam pertemuan sebelumnya itu jalan yang ditempuh oleh sufi untuk mencapai kebenaran ilahiyah itu lewat jalur ilham tadi itu, pemberitahuan lewat malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui proses belajar dan pembelajaran. Itu lewat ilham namanya. Dengan cara tathhir mahdin, dengan cara proses penyucian jiwa itu dari segala macam bentuk al-akhlaq ar-radiyah, sifat-sifat atau akhlak-akhlak tersebut tercela pada jiwa manusia. Itu dulu dibersihkan, disucikan, diadusi, dilondri. Atau dalam terminologi tasawuf itu namanya tahalli. Nanti ada tahalli, ada tahalli, ada tajalli. Kalau tahalli itu proses pengosongan jiwa ini dari berbagai macam sifat-sifat jelek, hasad, takabur, ujub, riya, rakus, ya sifat-sifat binatang yang lainnya itu dibersihkan. Itu namanya proses takhalli, pengosongan, kholwah, satu akar kata dengan khol, proses pengosongan jiwa itu dari sifat-sifat tercela. Nanti kalau setelah sudah bersih, baru ada fase yang kedua namanya tahalli. Kalau sudah bersih, baru diisi dengan berbagai macam ilmu. Lewis bersih, mau diisi apa? Insya Allah bisa menangkap. Kalau sudah tahalli, mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah dan sebagainya itu, dengan mujahadah, maka fase berikutnya ada at-tajalli. Tajalli itu menunggu tadi, menunggu datangnya bagaimana al-iktisyaf, bagaimana Allah memberikan nafahat al-ilahiyah, tiupan-tiupan angin-angin segar hidayah yang masuk kepada jiwa manusia. Sehingga ketika Quran berkata misalnya, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ketika ayat itu masuk ditangkap oleh jiwa yang bersih, yang sudah ditaholi tadi itu, maka melekat kepada cermin jiwa sehingga masuk memancar ke dalam seluruh jiwa manusia dan seluruh anggota tubuh manusia. Sehingga dari sholatnya itu memang penuh dengan zikir, ingat kepada Allah. Itu berarti sudah menancap. Itu yang ditempuh oleh orang sufi. Jadi mereka tidak belajar, mereka tidak iktisab, tetapi melalui proses pembersihan jiwa, proses tahal